Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang eh, geografi kebencanaan yang ditugaskan kepada kami, yakni ada empat materi. Ya, ada empat materi. Itu pertama tentang gempa bumi dan seismologi. Kemudian berikut ada materi tentang letusan gunung berapi, lempeng tektonik dan magma. Kemudian yang ketiga itu ada gelombang tsunami versus angin. Kemudian yang keempat ada materi tentang perubahan iklim. Kemudian materi kelima itu banjir. Ya, jadi itu dia materi yang akan saya bahas pada video kali ini. Berikut materi pertama, yakni tentang gempa bumi dan seismologi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat seismometer. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh Observatorium Seismologi Nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 magnitudo. Ada jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, gempa vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh, gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan juga gempa Gunung Krakatau. Yang kedua itu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh, itu pernah terjadi di gempa di daerah Aceh, Bengkulu, dan Pangandaran. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan hanya terjadi pada wilayah yang sempit. Kemudian gempa bumi berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, gempa bumi dalam, gempa bumi yang di hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang di hiposentrumnya berada antara 6 km sampai 300 km dari bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang berikutnya itu terakhir, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar.
Baik, berikutnya materi bab berikutnya yakni tentang letusan gunung berapi, lempeng tektonik dan magma. Secara umum, gunung berapi atau gunung api adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Sebuah gunung berapi merupakan bentukan alam dari pecahan yang terjadi di kerak dari benda langit bermassa planet seperti bumi. Patahan tersebut mengakibatkan lava panas, abu vulkanik, dan gas biasa keluar dari dapur magma yang terdapat di bawah permukaan bumi. Kemudian lempeng adalah salah satu teori mengenai perubahan relief di bumi. Teori tersebut berasal dari teori mengenai pergeseran benua. Benua-benua di bumi adalah salah satu dari selimut yang ada di bumi. Selimut bumi atau biasa juga disebut litosfer membentuk lempengan-lempengan. Di bumi, lempeng memiliki dua jenis, yakni lempeng samudra dan juga lempeng benua. Lempeng samudra disebut sebagai kerak samudra atau sima. Lempeng ini terdiri dari silikon dan magnesium. Ketebalan kerak samudra antara 5 hingga 10 km. Kemudian lempeng benua atau disebut juga kerak benua atau sial. Lempeng ini terdiri dari silikon dan aluminium. Ketebalan dari lempeng ini berkisar antara 30 hingga 50 km. Silikon pada kerak benua lebih sedikit dan lebih banyak memiliki materi berat. Lempeng benua adalah lempeng yang berada di atas permukaan laut dan menjadi tempat tinggal bagi manusia. Berikutnya, magma adalah campuran batuan cair atau semi cair yang terletak di kamar magma atau dapur magma di bawah lapisan kulit bumi. Campuran ini biasanya tersusun dari 4 material, yaitu tubuh magma yang berbentuk cairan super panas, disebut juga melt atau lelehan atau leburan. Yang materi kedua yakni adalah mineral-mineral yang terkristalisasi oleh lelehan magma. Berikut batuan padat yang ikut masuk ke dalam cairan magma yang berasal dari dinding kamar magma, serta zat-zat berwujud gas yang terlarut ke dalam magma. Sekarang ini letusan gunung berapi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah yaitu adalah letusan Gunung Tambora. Gunung Tambora yang memiliki tinggi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang gelombang tsunami versus angin. Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut bersumber dari laman resmi PBB. Namun nama tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu tsu atau pelabuhan dan nami yang artinya ombak. Penyebab tsunami ada beberapa, yakni pertama gempa. Gempa bisa memicu terjadinya bencana tsunami, tapi tidak semua gempa yang dapat menyebabkan tsunami tersebut. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami terjadi saat lempeng samudra bertemu dengan lempeng benua atau lempengan samudra lain, bisa membuat tsunami terjadi. Tsunami bisa terjadi jika gempa yang muncul berada di atas 5,5 skala Richter. Gempa juga merupakan gempa dangkal yang berjarak kurang dari 70 km dari daratan. Penyebab selanjutnya ini adalah longsoran. Penyebab tsunami bisa berasal dari longsoran di dekat pantai. Longsoran tersebut akan mendorong air laut. Dari dorongan tersebut tercipta gelombang besar yang bisa menyapu daratan. Longsoran di bawah laut juga berpotensi menyebabkan tsunami.
Berikut erupsi gunung berapi. Selain gempa dan juga reruntuhan, erupsi gunung berapi juga dapat memicu gelombang tsunami. Muntahan erupsi yang masuk ke laut menyebabkan air laut terdorong. Dorongan dari air laut kemudian menciptakan gelombang besar yang berbahaya. Tsunami akibat letusan gunung terjadi saat erupsi Gunung Krakatau. Erupsi Gunung Krakatau pada 26 Agustus menyebabkan tsunami setinggi 41 meter. Tsunami ini juga memakan korban jiwa hingga 36.417 orang. Materi selanjutnya yakni adalah perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah. Perubahan iklim juga seringkali dikaitkan dengan pemanasan global. Penyebab perubahan iklim yakni terjadi akibat efek dari meningkatnya konsentrasi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Para ilmuwan telah mengamati beberapa perubahan jangka panjang dalam pola cuaca sejak pertengahan akhir abad ke-19 dengan melakukan pengukuran tingkat karbon dioksida dan suhu global dalam derajat Fahrenheit atau derajat Celcius. Kemudian, apa saja dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh perubahan iklim tersebut? Yakni pertama, pemanasan samudra. Lautan menyerap hampir 90% panas berlebih dari udara di sekitar sehingga lebih hangat. Meskipun sebagian besar panas diserap di permukaan, karena laju pemanasan meningkat, panas mencapai perairan yang lebih dalam. Kemudian, perubahan salju, es, dan tanah beku. Meningkatnya suhu permukaan menyebabkan penurunan massa es. Pengukuran massa es oleh satelit NASA menunjukkan bahwasanya massa Antartika dan Greenland menurun secara cepat. Dan ini diramalkan dapat menyebabkan naiknya air laut sehingga daratan-daratan mulai hilang atau ditutupi oleh air laut yang mencair. Berikut kenaikan permukaan air laut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, akibat dari mencairnya lapisan es yang ada pada region glasial itu menyebabkan meningkatnya volume air laut yang memiliki dampak buruk bagi populasi yang tinggal di daerah pesisir. Kemudian perubahan pola cuaca dan cuaca ekstrim. Perubahan iklim ini menyebabkan perubahan frekuensi, intensitas, luas spasial, durasi, dan waktu cuaca dari iklim ekstrim. Beberapa perubahan dalam pola cuaca termasuk peningkatan jumlah hari hangat dan malam dan juga penurunan hari dan malam yang dingin dan peningkatan frekuensi dan intensitas suhu harian yang ekstrim. Berikutnya materi terakhir yakni tentang bencana banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh aliran air yang berlebih. Menunjukkan bahwa banjir berarti berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap atau peristiwa tergenangnya daratan karena peningkatan volume air. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Bahkan di beberapa tempat banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pemukiman warga. Lain hal jika bencana ini terjadi di pedesaan, yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan perairan dan ladang milik masyarakat. Kemudian ada beberapa penyebab terjadinya banjir seperti kondisi topografi. Daerah dengan kondisi topografi rendah atau disebut dataran rendah
akan berisiko lebih tinggi dilanda banjir daripada dataran tinggi. Hal ini umum terjadi karena air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selain itu, daerah hilir dari suatu daerah aliran sungai atau das cenderung memiliki kemiringan lereng yang rendah sehingga lebih berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi ini. Kemudian penyebab berikut intensitas hujan yang tinggi. Hujan lebat yang terjadi terus-menerus dapat menyebabkan volume air di daratan meningkat. Apabila hal ini terus terjadi, maka sungai tidak akan mampu lagi menampung banyaknya volume air yang ada. Akibatnya air sungai meluap dan terjadilah bencana banjir. Penyebab berikutnya penyumbatan aliran air. Penyumbatan aliran air baik di sungai maupun di selokan yang terjadi karena penumpukan sampah akan menyebabkan terganggunya aliran air. Hal ini tentunya akan membuat aliran air cepat meluap sehingga menyebabkan bencana banjir. Kemudian area peresapan air atau sedikitnya area yang dapat menyerap air di tanah. Area ini sangatlah penting untuk meresap air yang ada di permukaan menuju ke dalam tanah. Pada saat ini area resapan air sangat jarang ditemukan, terlebih di daerah perkotaan. Daerah yang seharusnya menjadi area perserapan air justru tertutupi oleh bangunan aspal ataupun beton sehingga air yang harusnya meresap ke dalam tanah akhirnya menggenang di permukaan. Kemudian pengundulan hutan. Hutan dengan banyak pohon-pohon di dalamnya berfungsi untuk menahan dan menyerap air sehingga air di permukaan tidak menggenang. Apabila terjadi penebangan pohon yang berlebihan atau pengundulan hutan, fungsi hutan akan hilang. Akibatnya air akan langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah dalam jumlah yang banyak, yang kemudian nantinya akan menyebabkan banjir di daerah hilir suatu daerah aliran sungai atau pada dataran rendah. Demikian itulah penjelasan saya mengenai materi kebencanaan yang ditugaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.